Selamat datang kawan di channel YouTube saya Galang Lehat Sarita. Pada video kali ini saya ingin membagikan apa yang saya pahami mengenai proses dan tahapan pembuatan fondasi pelkap dan slope sebagai elemen struktur yang harus ada pada bangunan gedung. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai proses dan tahapan pembuatannya, barangkali kawan-kawan yang menonton video ini ada yang masih belum tahu pelkap itu apa, slope itu apa. Nah, kawan-kawan, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pelkap. Jadi kawan-kawan, fondasi pelkap ini adalah salah satu jenis fondasi atau elemen struktur bawah yang memiliki bentuk seperti tapak kaki. Nah, seperti ini. Dasarnya itu bisa berbentuk persegi panjang atau persegi dan lain sebagainya. Material penyusun pelkap ini dibuat dari besi dan beton. Keduanya ini merupakan gabungan material yang tahan terhadap tarikan seperti besi dan material yang tahan terhadap tekanan seperti beton. Kedua gabungan material ini, kawan-kawan, dalam struktur beton memungkinkan pelkap atau bagian struktur lain seperti slope, kolom, dan juga balok bisa menahan gaya tekan dan tarik pada bangunan. Fondasi pelkap ini, kawan-kawan, terletak di bawah permukaan tanah, tepat di bawah kolom bangunan dan di atas tiang panjang karena memiliki fungsi utama yaitu untuk mendukung kolom dalam memikul beban dan meneruskannya ke tiang panjang. Kemudian yang selanjutnya, kawan-kawan, sama seperti pelkap, slope ini adalah salah satu elemen struktur bawah yang dibuat dari material beton bertulang. Posisi slope ini berada pada lantai 1 atau lantai dasar. Nah, inilah sebabnya kita jarang melihat bentuk slope saat bangunan sudah berdiri tegak. Walau bentuknya tidak terlihat, tapi fungsinya sangat dibutuhkan dalam suatu bangunan. Fungsi dari slope ini, kawan-kawan, yaitu untuk mengikat kolom yang berdekatan dan memikul beban dinding, sehingga dinding dapat berdiri pada beton yang kuat, dan apabila terjadi turunan atau pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding jadi retak atau pecah, itu bisa dicegah atau diminimalisir dengan adanya slope ini. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke proses dan tahapan pembuatan pelkap dan juga slope. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan pelkap dan slope ini, kawan-kawan, adalah melakukan persiapan, yaitu dengan menentukan as pelkap dan slope menggunakan theodolit serta waterpass. Penggunaan theodolit dan waterpass ini disesuaikan dengan shop drawing atau gambar kerja. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pemasangan patok as pelkap dan slope secara runtut dan teratur. Setelah titik as pelkap dan garis slope telah dipastikan, pekerjaan galian tanah bisa dilakukan untuk tempat pelkap dan slope yang akan dibuat nantinya. Pada tahap ini, kawan-kawan, galian tanah harus disesuaikan dengan dimensi dari pelkap dan slope, sehingga pada saat pemasangan pelkap dan slope dapat ditempatkan dengan pas pada tanah dan tidak melenceng dari galian tanah yang akan dipakai sebagai landasan pelkap dan slope. Pada tahap ini, kawan-kawan, pekerjaan urukan pasir dilakukan dengan menyesuaikan ketebalan sekitar 3 hingga 5 cm. Nah, setelah urukan pasir, selanjutnya pemasangan lantai kerja.
di mana lantai kerja ini digunakan sebagai landasan untuk pelket dan slope dengan ketebalan sekitar 5 cm. Hal ini dilakukan agar lantai kerja tidak mudah goyah ketika digunakan sebagai landasan pelket dan juga slope. Kemudian kawan-kawan, kita lanjut ke tahap 4. Pada tahap ini, kepala pancang atau paku bumi itu dihancurkan sampai lebur menggunakan jackhammer. Untuk pengeborannya ini kawan-kawan dilakukan hanya sampai pada elevasi lantai kerja yang telah dibuat atau elevasi yang telah direncanakan. Nah, sisa dari bagian tersebut berupa tulangan besi yang akan digunakan untuk mengikat pelket pada tiang panjang. Kemudian kita masuk ke pekerjaan selanjutnya, yaitu melakukan pekerjaan tulangan pelket dan slope. Tulangan atau besi pelket dan slope yang akan dirangkai ini kawan-kawan pada tahap sebelumnya sudah bisa dipersiapkan terlebih dahulu atau istilahnya dipabrikasi, dan itu harus sesuai dengan shop drawing atau gambar kerja. Nah, seperti yang kita lihat, tulangan besi dari pelket dan slope disiapkan, dipotong menggunakan alat pemotong besi, kemudian dibentuk, dan selanjutnya dirakit sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Setelah tulangan pelket dan slope telah dirakit, selanjutnya menempatkan tulangan tersebut pada posisi yang telah direncanakan atau lantai kerja pelket dan slope yang sudah dibuat. Pada saat pemasangan tulangan pelket dan slope ini kawan-kawan, beton decking diikat atau dipasang sebagai pengganjal antara tulangan dan backisting. Hal ini berguna untuk menjaga agar ukuran selimut beton tidak berubah saat dilakukan pengecoran. Sisa dari pemotongan tiang pancang tadi kawan-kawan berupa tulangan besi dibengkokkan untuk mengikat pelket pada tiang pancang, sehingga struktur bisa terikat satu sama lain dengan kuat.
Kemudian masang tulangan slope yang terdiri dari tulang utama atas dan bawah, bagel atau sengkang, dan juga beton decking sesuai dengan shock drawing. Selanjutnya kawan-kawan dirikan tulangan kolom tepat di atas tulangan pel cap. Setelah tulangan pel cap dan slope telah dikerjakan, selanjutnya melakukan pemasang casting. Bisa menggunakan bata hebel ataupun dari material kayu yang dipasang di sekitar pel cap dan juga slope. Kebetulan pada proyek ini kawan-kawan, material backcasting yang dipakai untuk pel cap dan slope adalah bata hebel. Bata hebel digunakan sebagai bahan material untuk backcasting karena cukup kuat untuk bisa ditimbun secara bersamaan saat pengecoran pel cap dan slope dilakukan. Setelah komponen backcasting dan besi telah dikerjakan, maka selanjutnya dilakukan pengecoran beton sesuai dengan jenis beton yang telah direncanakan. Namun sebelum pengecoran ini dimulai, kawan-kawan harus menimbun tanah terlebih dahulu di daerah sekitar backcasting. Hal ini berguna untuk membantu backcasting menahan beban dari pengecoran serta meratakan tanah agar dapat kembali ke kondisi seperti semula. Kemudian sebelum pengecoran dilakukan, kawan-kawan, beton segar yang akan digunakan diuji terlebih dahulu dengan pengujian SLAM. Apabila hasilnya telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan, maka barulah pengecoran pada pel cap dan slope bisa dilakukan. Seperti yang kita lihat kawan-kawan, alat vibrator tersebut dimasukkan ke dalam adonan beton yang telah dituang ke dalam pel cap dan slope. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan adanya rongga udara pada beton yang dapat mengakibatkan beton keropos atau pecah hingga beton menjadi padat.